Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, terutama mahasiswa kelas saya di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya Barbara Gunawan akan menjelaskan materi manajemen keuangan untuk topik manajemen piutang bagian kedua. Saudara sekalian, untuk kebijakan piutang. Jadi kebijakan kredit itu bisa dilihat sebagai trade-off antara peningkatan keuntungan dan peningkatan biaya yang berkaitan dengan piutang dagang. Dalam analisis kuantitatif manfaat dan biaya, margin kontribusi dipakai untuk perhitungan tambahan keuntungan dan biaya. Jadi tambahan biaya itu bisa bersumber dari biaya investasi pada piutang. Margin kontribusi dihitung sebagai harga dikurangi dengan biaya variabel dibagi harga lalu dikalikan dengan 100%. Untuk analisis kualitatif yang berhubungan dengan kebijakan kredit, di sini manajer keuangan harus mencari informasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah seseorang atau perusahaan pantas menerima kredit. Beberapa sumber informasi itu bisa dari laporan keuangan, bisa dari informasi bank, asosiasi perdagangan, pengalaman perusahaan, dan informasi-informasi lain, misalnya tentang laporan kredit rating. Dasar penetapan kelayakan pemberian kredit itu bisa menggunakan analisis kredit yang akan dijelaskan nanti di slide berikutnya. Saudara melakukan penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Memiliki piutang berarti menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi piutang, yaitu menilai piutang dari sisi manfaat dan biayanya. Jika dirasa manfaatnya lebih besar daripada biaya atau pengorbanannya, maka kebijakan penjualan secara kredit dapat dilakukan. Misalnya, kita bisa lihat contoh kasus untuk perusahaan atau PT Bomibela. Di sini PT Bomibela semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun adalah 800 juta. Jadi ketika hanya dilakukan penjualan tunai saja, penjualannya adalah 800 juta. Kemudian perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Artinya pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari atau hingga hari ke-60 sejak tanggal transaksi. Ya, jadi ada kelonggaran dalam membayar. Diberi kesempatan waktu 60 hari membayar sejak tanggal transaksi. Nah, diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan dari 800 juta menjadi 1.050 juta rupiah. Adapun margin kontribusi yang diperoleh adalah 15%. Nah, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya modalnya 16%? Kita lihat pembahasannya di slide berikutnya. Nah, saudara, di sini kita lihat dari aspek benefit dulu. Ya, aspek benefit. Jadi tambahan keuntungan karena adanya tambahan penjualan adalah 15%. Tadi 15% kan margin kontribusi, ya kan? Nah, yaitu 15% dikali 1.050 juta dikurangi dengan 800 juta. Maka benefit yang diperoleh dengan adanya kebijakan penjualan kredit tadi adalah 37.500.000.
Tapi di samping benefit ada biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan. Nah, cara menghitungnya kita lihat dari perputaran piutang. Perputaran piutangnya adalah 360. 360 ini adalah asumsi jumlah hari dalam setahun. Jadi kalau kita ketahui jumlah hari dalam setahun itu 365, tapi di sini kita bulatkan 360 untuk memudahkan perhitungan. Nanti kalau ada soal, saudara bisa menggunakan 360 ya. Lalu dibagi 60 hari. Nah, 60 hari ini tadi adalah N per 60. Ya kan? Nah, sehingga diperoleh perputaran piutangnya adalah 6 kali per tahun. Ya, 6 kali per tahun. Kemudian untuk menghitung rata-rata piutangnya adalah 1.050.000.000 dibagi 6. Nah, 6-nya kan adalah yang ini tadi. Diperoleh angka 175 juta rupiah. Lalu dana yang diperlukan untuk membiayai investasi dalam piutang itu adalah 85% dikali 175 juta ini tadi. Jadi 85% itu adalah 100% min 15%. Oke. Jadi 85% dikali 175 juta, maaf. 175 juta. Diperoleh 148.750.000 rupiah. Kemudian kita akan menghitung biaya modal yang harus ditanggung karena memiliki piutang, yaitu 16%. Dari soal tadi kan, 16% dikali 148.750.000. Ini diperoleh 23.800.000 rupiah. Maka karena benefitnya lebih tinggi daripada pengorbanan, maka di sini diperoleh manfaat bersih atau net benefit. Maka kesimpulannya adalah kebijakan penjualan kredit layak dijalankan karena benefitnya lebih tinggi daripada cost, di mana ada tambahan benefit sebesar 13.700.000 rupiah. Semoga Anda bisa memahami ya. Jadi diulang-ulang melihatnya, atau Anda bisa menghitung lagi ya, menghitung ulang. Nah, kemudian saudara tentang analisis kredit. Ya. Jadi saudara, untuk analisis kredit ini kita bisa lakukan dengan 5C. Ya. Yang pertama adalah karakter. Kemudian yang kedua adalah capital, lalu capacity, collateral, dan condition. Ya, akan saya terangkan satu persatu. Jadi saudara, karakter. Suatu pemberian kredit itu adalah atas dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak-pihak bank bahwa si peminjam itu memiliki moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Dan dia juga mempunyai tanggung jawab yang baik, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, maka bank harus dapat meneliti riwayat hidup calon debitur. Jadi kita teliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya. Nah, di sini kita bisa meminta bank-to-bank information sebanyak-banyaknya, mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur itu berada. Yang kedua adalah capital. Hal ini berkaitan dengan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan,
tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Dan bagi bank, penambahan modal kerja akan merasa lebih yakin. Ya. Nah, kemampuan modal sendiri ini akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah mendapatkan goncangan dari luar. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank. Nah, bentuk dari self-financing ini dapat berupa uang tunai, tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. Sedangkan untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan atau aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan liabilitasnya. Jadi yang dilihat itu adalah aset bersih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah capacity. Ini adalah kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Jadi kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dari hasil usaha yang diperolehnya tersebut peminjam mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya tepat waktunya sesuai dengan yang telah disepakati. Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Misalnya pendekatan historis, yaitu menilai bagaimana kinerjanya di masa lalu. Apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu. Lalu pendekatan finansial, yaitu dengan menilai posisi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk beberapa periode terakhir. Kita akan lihat solvabilitasnya, likuiditasnya. Jadi bagaimana selama ini kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjangnya. Ya. Nah, pendekatan edukasional yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme yang tinggi. Seperti misalnya rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain. Kemudian ada juga pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur itu mempunyai kapasitas untuk memiliki badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank. Ya. Lalu pendekatan manajerial, yaitu kita menilai sejauh mana kemampuan keterampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya dalam memimpin perusahaan. Kemudian ada pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerjanya, sumber bahan bakunya, peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang dimiliki, administrasi dan keuangan, serta industrial relation sampai pada kemampuan bersaing atau merebut pasar. Ya. Kemudian kolateral. Jadi di sini yaitu resiko pemberian kredit dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta kolateral yang baik kepada nasabah, yaitu barang-barang yang diserahkan oleh peminjam sebagai jaminan atas kredit yang akan diterimanya. Nah, saudara, kolateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial oleh debitur kepada bank. Penilaian terhadap barang jaminan ini meliputi jenis dan macam barangnya, kemudian lokasinya, bukti pemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya, bentuk jaminan itu tidak hanya berbentuk kebendaan, jadi tidak harus berupa barang yang berwujud. Bisa juga jaminan yang tidak berwujud, misalnya jaminan pribadi, ya.
Kemudian ada juga letter of guarantee, ya. Kemudian juga bisa letter of comfort and availance. Kemudian yang berikutnya adalah condition. Ya, dalam hal ini adalah condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik bisa, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang memungkinkan dapat memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Nah, untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai misalnya bagaimana keadaan konjungtur ekonomi, peraturan-peraturan pemerintah, situasi dan perekonomian dunia, keadaan lain yang memengaruhi pemasaran. Jadi kondisi ekonomi yang sangat perlu disoroti itu bisa meliputi pemasarannya, ya, kebutuhan daya beli masyarakat, luas pasar dari produk yang akan dibuat oleh customer, ya. Kemudian bagaimana perubahan modenya, bentuk persaingan, lalu bagaimana peranan barang substitusi dan lain-lain. Tidak lupa juga teknis produksi. Ya, jadi bagaimana perkembangan teknologinya, ketersediaan bahan bakunya, cara penjualan, apakah dengan sistem cash atau kredit. Lalu juga tidak lupa dilihat peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah itu bisa jadi berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Tapi, meskipun ada 5C tadi, sebenarnya pemberian kredit dalam dunia bisnis itu adalah kepercayaan. Jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, maka ia akan kehilangan kesempatan berbisnis. Jadi, peganglah kepercayaan dengan cara menjaga amanah dan tetap jujur. Saudara, kemudian kita lihat untuk analisis scoring. Jadi kalau kita lihat dari analisis scoring, risiko itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Ada risiko rendah, ada risiko menengah, dan risiko tingkat tinggi. Kalau skornya itu di atas 50, berarti itu risiko kreditnya rendah, maka kebijakannya adalah ya, kredit bisa langsung diberikan. Apabila skornya berada di antara 25 sampai 50, maka itu adalah risiko menengah. Maka kredit bisa diberikan secara terbatas, dengan laporan keuangan diberikan setiap setengah tahun. Apabila skornya itu kurang dari 25, berarti resikonya tinggi, maka kredit tidak akan diberikan. Kemudian aspek penting dalam manajemen piutang. Saudara sekalian, untuk kebijaksanaan kredit itu perlu kita lihat bagaimana penetapan standar kredit dan analisis kredit. Sedangkan penetapan jangka waktu kredit itu bergantung kepada cash discount, periode cash discount, dan periode kredit. Kemudian aspek penting dalam manajemen piutang berikutnya adalah kebijaksanaan pengumpulan piutang, lalu default risk. Misalnya, selama 5 tahun terakhir terdapat piutang yang tidak tertagih, ada yang 4%, 3%, 2%, 5%, lalu 6%, 5%, maka dapat ditentukan batas tertingginya adalah sebesar 6% dari penjualan kredit. Nah, saudara sekalian, dalam hal pengendalian atau monitoring piutang, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama tentang rata-rata periode pengumpulan piutang, ya, atau kita bisa singkat nanti DSO, adalah periode dari penjualan kredit terjadi sampai penjualan tersebut dibayarkan.
Periode pengumpulan ingin melihat seberapa lama piutang dagang itu terbayar. Perhitungan dapat dilakukan dengan menghitung penjualan harian rata-rata. Rumusnya adalah untuk mencari penjualan harian rata-rata adalah total penjualan dibagi 360. 360 itu adalah asumsi yang digunakan sebagai jumlah hari dalam setahun. Kemudian untuk periode pengumpulan piutang, rata-rata waktu terikatnya total piutang itu dihitung dengan cara pengumpulan piutang dibagi penjualan harian rata-rata. Untuk pengumpulan piutang, jadi rata-rata pengumpulan piutang itu bisa digunakan untuk menilai efisien tidaknya pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dikatakan efisien jika rata-rata pengumpulan piutang lebih rendah dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya waktu piutang yang ditetapkan 10 hari, ternyata rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 8 hari, berarti itu efisien. Namun, akan dinyatakan inefisien jika rata-rata pengumpulan piutang lebih besar atau lebih lama daripada waktu piutang yang telah ditetapkan. Waktu piutang ditetapkan 10 hari, kenyataannya rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 11 hari, maka itu namanya inefisien. Kita lihat saudara untuk perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Di sini ada contoh. Misalnya di tahun 2019 diketahui penjualan kreditnya 100 juta. Piutang awal tahun 20 juta. Pada akhir tahun piutangnya 30 juta. Sehingga rata-ratanya 25 juta. 25 juta itu adalah 20 juta ditambah dengan 30 juta dibagi 2. Jadi rata-rata itu adalah piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Nah, di tahun 2020 diketahui penjualan kreditnya 100 juta. Piutang awal tahunnya 30 juta. Akhir tahunnya adalah 10 juta. Maka rata-ratanya 20 juta, yaitu 30 juta ditambah 10 juta dibagi 2. Ya. Nah, bagaimana dengan tingkat perputaran piutang? Jadi tingkat perputaran piutang ini adalah 100 juta dibagi dengan 25 juta. Ya, 100 juta ini dibagi dengan 25 juta. Ya. Kemudian di tahun 2020 tingkat perputaran piutangnya adalah 100 juta dibagi 20 juta. Ya, yaitu 5 kali. Nah, sedangkan untuk rata-rata pengumpulan piutang, di sini caranya adalah 360 dibagi 4. Ya, rata-rata pengumpulan piutang itu adalah 360 itu adalah jumlah hari dalam setahun dibagi 4. Didapatkan untuk tahun 2019 adalah 90 hari. Sedangkan di tahun 2020 360 dibagi 5. Didapatkan rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 72 hari. Jadi, rata-rata pengumpulan piutang di tahun 2020 lebih baik daripada rata-rata pengumpulan piutang di tahun 2019. Karena pada tahun 2020 rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 72 hari. Sedangkan di tahun 2019 adalah 90 hari. Saudara, data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan batas waktu pembayaran kredit. Ya, batas waktunya berapa hari? Kalau misalnya batas waktunya 60 hari berarti ya tetap jelek.
Tapi meskipun jelek, sudah terjadi peningkatan ya dari 90 hari menjadi lebih singkat, yaitu 72 hari. Kita juga bisa bandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan periode sebelumnya kan 2020 udah lebih baik ya daripada 2019. Lalu jangan lupa bandingkan dengan rata-rata perusahaan lain. Kalau misalnya ini adalah perusahaan penghasil air mineral, misal gitu ya, kita bandingkan dengan sesama perusahaan penghasil air mineral. Kalau misalnya ini adalah perusahaan tekstil, bandingkan dengan rata-rata perusahaan tekstil juga. Ya, bisa kita lihat apakah pengumpulan piutang perusahaan ini lebih baik atau sama atau lebih buruk. Nah, kemudian untuk perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Cara lain untuk menentukan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang kita bisa lihat dari soal ini. Misalnya PT Anci Anessa memiliki nilai penjualan sebesar 180 juta per tahun. Seluruhnya dijual secara kredit dengan termin 2/10 net 30. Apabila piutang bisa dilunasi dalam tempo 10 hari sejak tanggal transaksi, maka akan diberi potongan 2%. Apabila dibayar di lebih dari 10 hari sampai hari ke-30, maka tidak dapat potongan tapi juga belum ada denda. Kalau membayarnya di atas hari ke-30 berarti akan ada denda. Dari jumlah tersebut, 60% ternyata memanfaatkan masa potongan. Sisanya yaitu 40%-nya itu dia membayar dalam masa 30 hari. Artinya dia tidak memanfaatkan masa potongan. Jadi ingat, yang memanfaatkan masa potongan adalah 60%. Sisanya adalah 100% dikurangi 60%, yaitu 40%, itu tidak memanfaatkan masa potongan. Pertanyaannya, berapakah perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang PT Anci Anessa? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Jadi jangka waktu penagihan atau rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 0,6 kali 10 hari. 0,6 tadi adalah 60%, 10 hari tadi yang 2/10. Saya sampaikan tadi, apabila membayar 10 hari sejak tanggal transaksi akan diberi potongan 2%. Ya kan? Nah, jadi 0,6 itu adalah 60% kali 10. Nah, 10-nya dari sini. Artinya kalau ini 15, ya Anda kalikan dengan 15. Lalu 0,4, yaitu 40%. 40% tadi adalah selisih dari 100% min 60%. Dikali 30 hari. Nah, 30 adalah yang ini. Ya kan? Ya, jadi diperolehlah 18 hari. Nah, sehingga perputaran piutangnya adalah 360 jumlah hari dalam setahun dibagi 18, di mana 18-nya adalah dari perhitungan ini. Maka perputaran piutangnya adalah 20 kali. Banyak berlatih ya anak-anak sekalian. Nah, perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Jadi berdasarkan informasi tadi kan dapat dihitung bahwa jangka waktu penagihan atau rata-rata pengumpulan piutangnya adalah 18 hari. Ya, 18 hari. Nah, penjualan harian rata-rata itu dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari tadi adalah 180 juta dibagi 360 hari, maka diperoleh 500.000. Nah, rata-rata piutang PT Anci Anessa sepanjang tahun setiap periode adalah rumusnya jangka waktu penagihan dikali penjualan harian rata-rata. Maka caranya adalah 18 hari dikali 500.000. Diperoleh 9 juta rupiah. Sedangkan perputaran piutang adalah penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Didapatkan 180 juta dibagi 9 juta, yaitu 20 kali.
Sehingga rata-rata penjualan pengumpulan piutang adalah 360 hari dibagi 20 kali, yaitu 18 hari. Bagaimana dengan schedule umur atau aging schedule? Jadi schedule umur ini dapat memecah lebih lanjut informasi piutang dagang berdasarkan umur dari masing-masing akun piutang dagang. Jadi kalau misalnya di sini diketahui ada umur akun piutang ya yang jumlahnya 30 juta, umurnya adalah 0 sampai 10, berarti persentasenya adalah 60%, yaitu 30 juta dibagi total. Itu kan 3/5 ya, 6/10. Kemudian yang umur akunnya 11 sampai 30 hari misalnya ada 15 juta, berarti persentasenya 30%. Yaitu 15 juta dibagi 50 juta. Kemudian diketahui ada piutang sebanyak 5 juta yang umurnya 46 sampai 60 hari. Berarti persentasenya adalah 10%, yaitu 5 juta dibagi 50 juta. Nah, kemudian di sini nanti didapatkan 100%. Nah, schedule ini kan bisa kita lihat bahwa oh ternyata piutang yang berumur 46 sampai 60 hari itu hanya 10%. Jadi masih cukup aman. Kalau misalnya kok yang 60% itu adalah yang jumlah harinya lebih tinggi, berarti kan banyak piutang yang belum terlunasi oleh customer. Saudara, untuk pendekatan pola pembayaran, di sini manajer keuangan harus senantiasa memonitor posisi piutang dagang secara konstan. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh musiman yang tidak diperhitungkan pada DSO dan schedule umur. Pendekatan ini mempunyai keuntungan. Yang pertama, piutang dipecah ke dalam pola pengumpulan untuk bulan di mana penjualan tersebut muncul. Karena piutang itu dikaitkan dengan penjualan yang mengakibatkan piutang tersebut, maka piutang tidak tergantung dari penjualan. Sedangkan untuk payment pattern approach atau pendekatan pola pembayaran itu, rumusnya adalah piutang dagang dibagi perputaran piutang sama dengan piutang dagang dibagi penjualan per 360. Saudara, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sudah sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti dan bermanfaat baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Belajar lagi, banyak-banyak latihan, tetap sehat, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.